Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Sandang. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945. Jadi di video kali ini kita akan membahas satu tokoh yang sangat luar biasa. Jadi sebelumnya mari kita kenalkan sama tokoh kita ini. Tokoh kita ini bernama Bapak Viktor Emil Frank. Bapak Viktor Emil Frank ini lahir di Wina, Austria pada tanggal 26 Maret 1905. Frank menikah pada tanggal 1942 dengan istrinya bernama Tilly Grosser. Pada bulan September, istrinya, ayah, dan ibunya dan saudara lainnya semuanya ditangkap dan dibawa di kamp konsentrasi di Theresienstadt di Bohemia. Ayahnya meninggal di sana karena kelaparan, ibu dan saudaranya tewas di Auschwitz, istrinya meninggal di Bergen-Belsen tahun 1945. Pada bulan April 1945, Frank dibebaskan setelah 3 tahun mendekam di kamp konsentrasi dan ia kembali ke Wina. Pada tahun 1945, ia menulis bukunya yang terkenal di seluruh dunia yang berjudulkan Einzige das Konzentrationslager. Terjemah harafiahnya adalah seorang psikolog yang mengalami konsentrasi. Kemudian pada tahun 1946, ia ditunjuk untuk mengelola poliklinik neurologi Wina. Frank menikah untuk kedua kalinya pada tahun 1947 dengan Eleanor Senwin atau disebut dengan Ellie, dan memiliki seorang putri yang bernama Gabrielle. Viktor Frank adalah ahli syaraf dan psikiater Austria yang diakui sebagai pendiri logoterapi. Jadi kalau ditanya logoterapi itu apa? Nah, logoterapi itu adalah psikoterapi yang didasarkan upaya memfokuskan klien kepada suatu pengenalan atau penerimaan dirinya sendiri dengan cara bermakna sebagai bagian dari suatu totalitas, termasuk dunia nyata yang di dalamnya mereka harus berfungsi. Ajaran dalam logoterapi memiliki 3 landasan filsafat. Yang pertama yaitu the freedom of will. The freedom of will adalah kebebasan tetapi terbatas. Maksudnya yaitu bukan kebebasan dari sesuatu, tetapi kebebasan mengambil sikap terhadap sesuatu. Kebiasaan yang dimaksud ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. The will to meaning, yaitu merupakan motivasi dasar manusia. Yang dimaksudkan dengan keinginan untuk bermakna adalah tertuju kepada hal-hal yang berada di luar diri manusia tersebut, bukan berpusat pada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah the meaning of life, dapat ditemukan oleh manusia dalam kehidupannya, masuk pada saat mengalami penderitaan seperti rasa bersalah, sakit, dan kematian. Makna hidup setiap orang sifatnya unik. Makna hidup setiap orang sifatnya unik, personal, spesifik, dan temporer. Makna hidup tidak dapat diberikan oleh siapapun, jadi harus ditemukan oleh dirinya sendiri. Logoterapi dapat dijadikan sebagai salah satu metode konseling. Dalam logoterapi, pasien dibantu untuk menemukan nilai-nilai baru dan mengembangkan filosofi konstruksi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, seorang logoterapis tidaklah mengobati gejala-gejala yang dampak pada pasien atau klien langsung, akan tetapi mengadakan perubahan sikap neurotik pasien terlebih dahulu. Pasien bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dan logoterapis memberikan dorongan untuk memilih, mencari, dan menemukan sendiri makna konkret dan eksistensi pribadinya. Seorang logoterapis
membantu klien untuk menyusun 3 macam nilai yang akan memberikan arti pada eksistensi, yaitu kreatif, eksperiental, dan attitudinal. Dalam proses terapi, klien diperlihatkan bagaimana membuat hidup menjadi lebih penuh arti dengan the experience of love. Pengalaman ini akan membuatnya mampu menikmati ketulusan, keindahan, dan kebaikan, dan mampu mengerti akan manusia dengan keunikan pribadiannya. Dengan demikian, diharapkan klien dapat melihat bahwa penderitaan mungkin sangat berguna untuk membantunya dalam mengubah sikap hidup. Tujuan dari logoterapi adalah membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam kehidupan tersebut yang bersifat khusus dan pribadi bagi masing-masing orang. Sumber-sumber makna hidup dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai-nilai kreatif. Nilai-nilai ini mencerminkan dari kegiatan berkarya, bekerja, menciptakan, serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dalam penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu nilai-nilai penghayatan. Nilai-nilai ini tercermin dari keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebijakan, keindahan, keimanan, dan keagamaan, serta cinta kasih. Yang ketiga yaitu nilai-nilai bersikap. Nilai-nilai ini tercermin dari menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang mungkin diletakkan lagi. Menurut Frank, hidup tidak memiliki makna dengan sendirinya. Manusialah yang harus menciptakan dan menemukan makna hidup itu. Bahkan, Frank pun mengemukakan bahwa kematian pun memberikan makna pada keberadaan manusia. Jika manusia tidak pernah mati, maka manusia bisa menunda tindakannya untuk selamanya. Yang menentukan kebermaknaan hidup seseorang bukan lamanya, melainkan bagaimana orang itu hidup. Menurut Frank, keadaan di mana seorang individu kekurangan arti dalam kehidupan disebut sebagai noogenic neurosis. Inilah keadaan yang mencirikan tanpa arti, tanpa maksud, tanpa tujuan, dan hampa. Menurut Frank, individu semacam ini berada dalam kekosongan eksistensial. Suatu kondisi yang menurut keyakinan Frank adalah lumrah dalam zaman modern.